Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi pada saat Pak Rudi melakukan pembelajaran ya Pak Rudi ya. Nah, tapi sebelum melaksanakan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Rudi. Boleh ya Pak Rudi ya? Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rudi capai saat nanti proses pembelajaran? Ya, di sana saya itu kan menggunakan mata pelajaran IPA dan materinya itu tentang rantai makanan. Dan saya punya tujuan yaitu melalui penayangan gambar, video, diskusi dan bermain peran, siswa mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan baik. Ya. Nanti Pak Rudi akan pembelajaran nanti materinya dari IPAS ya Pak Rudi ya. Ya. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak Pak Rudi capai apa nih? Ya, kalau dari pengetahuan siswa ya tentu saya mengharapkan siswa itu bisa dengan baik dan tepat menentukan step-step atau tahapan-tahapan dalam rantai makanan. Misalkan produsen itu apa saja contohnya, terus apa konsumen tingkat 1, tingkat 2 dan sampai puncak rantai makanan, juga nanti pengurainya itu contohnya apa saja. Siswa saya harapkan siswa bisa dengan baik dan dengan tepat mengetahui. Kalau dalam segi emosionalnya, saya berharap siswa itu bisa dalam kesadaran dirinya itu bisa baik, dalam manajemen dirinya juga bisa baik, juga kan ada pembelajaran berkelompok. Saya berharap siswa itu keterampilan berrelasi itu baik gitu dengan teman seperti itu. Iya. Nah, untuk mencapai semua tujuan yang tadi Pak Rudi uraikan ke saya, kira-kira strategi atau persiapan apa yang sudah Pak Rudi siapkan nih nantinya nih? Kalau persiapan sih saya yang pertama itu menggunakan IT dalam pembelajaran, karena dengan menggunakan IT biasanya siswa itu akan lebih antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, saya mengelompokkan pembelajaran di kelas itu berdasarkan minat. Jadi berdiferensiasi, jadi ada yang visual, dan kinestetik. Dan nanti siswa ketiga minat pembelajaran tersebut saya akan kasih tugas-tugasnya sesuai dengan minat. Dan itu juga ada lembar tercipta. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan dalam percakapan observasi ini. Nanti kita ketemu lagi saat observasi di kelas ya Pak Rudi ya. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mantap. Masih semangat? Ya, kalau semangat itu harus. Untuk pertemuan kita hari ini, oh iya, udah kenal belum? Untuk Rifki, seksi kerohanian, Bapak suruh kamu pimpin dulu di depan kelas. Mungkin terlebih dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk rasa nasionalisme kita semakin dalam, kita nyanyi nasional dulu ya, lagu nasional dulu. Bapak mohon kepada semua siswa untuk berdiri. Kita nyanyi dulu ya. Suaranya yang kencang. Akan absen terlebih dahulu ya. Yang Bapak sebut namanya, bilang Pak Dir. Yang kencang ya suaranya. Aisyah. Sakit Aisyah. Alde. Untuk kehadiran berarti ada satu orang ya yang tidak hadir. Karena sakit. Ya. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita akan cepat sembuh kembali ya, dan bisa belajar lagi bersama di kelas kita. Kesepakatan kita tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Ya, yang pertama itu tertib. Ada yang mau nambahin kesepakatan ini? Cukup? Oke. Selanjutnya ice breaking. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak punya ice breaking yang menurut Bapak itu menarik dan jadi membuat kita lebih konsentrasi lagi. Sudah konsentrasi, speaking sudah. Berarti kalian sekarang sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kita itu yaitu Bapak harapkan kalian itu dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak mau tanya dulu nih, kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Indra. Indranya indra apa? Dua ya? Yang pertama indra penglihatan dan indra. Nah, kedua indra ini sangat bermanfaat untuk hewan. Bukan cuma untuk hewan ya, untuk kita semua juga bermanfaat. Nah, manfaat indra pendengaran sama mata untuk hewan itu salah satunya untuk apa? Ya, apa? Berburu masanya. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan? Makan. Kita makan itu ketika kita makan, berarti energi kita akan meningkat, akan penuh. Ya. Cung di sini sekarang, yang tadi pagi sarapan dulu sebelum ke sekolah. Nah, bagus. Yang nggak sarapan, Cung? Yang nggak sarapan ada. Nah, lihat perbedaannya. Yang sarapan sama yang tidak sarapan, bedanya di mana? Mukanya lesu, tuh lemas. Ya, di sini ada ekosistem. Ekosistem masih berpengaruh ya pada pembelajaran kita. Masih ingat tidak dengan ekosistem? Nah, ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Sudah pada lupa. Biotik itu yang makhluk hidup. Nah, ingat
ingat, biotik makhluk hidup. Kalau abiotik berarti bukan makhluk, tapi benda. Kita lihat di gambar ini. Coba, yang tergolong biotik ada hewan ada apa saja yang biotik? Angkat tangan. Apa? Harimau, burung, terus biotiknya. Sekarang abiotik yang ada di gambar ini. Cung. Meteorol. Ada ya ini? Hah? Batu. Terus air. Apakah akan menayangkan sebuah video? Catatannya barangkali ada yang mau dicatat, boleh dibuka. Apa itu makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan makan dengan program bentuk antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, hipokampus ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian, udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen dua. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan dikeluarkan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Itu tadi sudah dicatat ya? Jadi rantai makanan itu ada komponennya apa saja? Yang pertama ada Tadi sudah baca-baca kan? Yang pertama ada produsen. Yang kedua ada konsumen dulu. Dan yang ketiga ada dekomposer. Ya. Konsumen itu biasanya apa? Tadi produsen itu apa? Baru saja tadi kan udah dicatat ya. Produsen, ingat, produsen itu tumbuhan. Tumbuhan itu bisa apa saja? Ayo mana? Rumput, terus apa lagi? Daun, padi, pohon, bunga, terus apa lagi? Dan masih banyak lagi, pokoknya yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Dan biasanya produsen itu tidak memakan hewan lain. Produsen itu mendapatkan makanannya dari mana? Yang di atas, yang menyala apa? Dari matahari. Ingat ya, produsen mendapatkan makanannya dari sinar matahari. Produsen itu biasanya dimakan oleh siapa? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu biasanya terdiri dari hewan pemakan rumput atau tumbuh-tumbuhan yang biasa disebut hewan herbivora. Itu suaranya mana? Semangat lagi ya. Hewan herbivora. Ya, hewan herbivora. Contoh hewannya apa aja? Belalang, kambing, apa lagi? Sate. Oh iya, tikus, kelinci, ulat, banyak pokoknya. Ya, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu kan yang namanya rantai makanan, selalu dimakan lagi. Konsumen tingkat 1 itu dimakan lagi oleh hewan pemakan daging. Tapi hewan pemakan dagingnya masih kecil, masih bisa dimangsa lagi sama hewan yang lebih atas ya. Contoh hewannya apa saja?
Yang memakan tadi tuh tanah. Apalagi? Ular. Terus apa lagi? Buaya. Burung kecil itu merupakan tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat 3? Ayo, tingkat 2 burung kecil. Ada di sini yang miara burung pakannya itu apa? Ulat pongpong. Nah, murai itu kan burung kecil, tapi makanannya makanan ulat pongpong. Ulat pongpong kan makanan memakan daun-daun. Nah, jadi konsumen tingkat 2 burung-burung kecil. Nah, burung-burung konsumen tingkat 2 itu bisa dimakan lagi. Dia itu karnivora, tapi masih bisa dimakan lagi oleh hewan-hewan buas. Sama pemakan daging juga, tapi lebih buas. Yaitu contohnya apa saja? Serigala, jaguar, harimau, singa, cita, betul sekali, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika hewan buas kan tidak dimakan nih, benar nggak? Tidak ada yang makan. Nah, kira-kira kemana? Dan ketika sudah mati itu bangkainya akan diurai oleh siapa? Jamur atau bakteri. Bakteri itu berupa apa? Soalnya aja di bangkai teh. Tekan apa? Bilaktum. Ya, betul. Itu merupakan pengurai. Contohnya jamur, ulat, cacing. Ya. Di sini ada contoh-contohnya nih. Contoh-contohnya yang pertama itu ini apa nih? Kompor itu merupakan apa? Komponen apa? Produsen itu menghasilkan makanannya sendiri, tidak mengonsumsi apa-apa ya, kecuali sinar matahari. Ini dimakan oleh siapa nih? Belalang itu pemakan rumput-rumputan dedaunan. Dan belalang nanti akan dimangsa oleh siapa? Atap bisa dimangsa lagi enggak? Oleh ular bisa dimangsa lagi tidak? Oleh dan elang lama-kelamaan akan mati dan nanti bangkainya akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Sekarang buka halaman 42, di situ ada buka. Hasil dari kamu melihat video, apa yang dilakukan anak yang memakai baju merah ini merupakan hal yang baik atau tidak? Dia akan menolong si belalang yang akan dimakan oleh si laba-laba. Bukan baik, tepat atau tidak? Tidak, karena di dunia hewan itu ada namanya rantai makanan. Jadi emang seperti itu. Jadi memangsa dan dimangsa. Jadi kalau di dunia hewan itu, kalau ada yang sedang dimangsa dan ada yang memangsa, itu abaikan saja ya, kita lihat saja, jangan menolongnya. Karena kalau kita menolong salah satu hewan tersebut, nanti ada salah satu hewan yang lain akan dirugikan oleh kita. Ya. Nah, kita lihat lagi nih yang ini. Di sini pernah lihat tidak yang suka memburu ini? Memburu burung? Ada tidak? Ada, pasti sering lihat kan memburu-buru. Nih, apa yang terjadi ketika burung hantu itu dialatkan baik, diambilin saja, dijerat, ular akan semakin banyak. Ular itu kan berbahaya sekali ya untuk kita. Kalau ditanyakan, tidak ada. Kalau tidak ada, langsung nih Bapak akan memberikan lembar kerja. Nanti tugasnya nih di sini nih.
Lihat di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tempel. Bapak mau lihat nih ketepatannya. Ya. Jamur posisinya ada di mana? Nanti Bapak lihat. Dia penting nanti ditempel. Boleh langsung ya. Nilai belum? Sudah semua? Sudah Bapak nilai semua? Oke. Ternyata kalian sudah mengerti ya. Susunan ikatan pemaksa dari rantai makanan. Sekarang Bapak mau kelompokkan kalian berdasarkan jenis minat pembelajaran kalian, gaya belajar kalian. So di sini yang sukanya auditori, auditori itu menyanyi suara-suara. So 1, 2. Kinestetik, kinestetik itu bergerak, yang suka bergerak. 1. Visual, dia itu pengen menggambar, pengen melihat. So visual di sini. Ini visual, ini auditori, ini kinestetik. So, sekarang tempat duduknya pindah. Oke. Nanti tugasnya untuk visual dulu. Visual, Bapak tugaskan kalian untuk membuat atau menggambar rantai makanan. Hewannya apa saja bebas. Mau di laut, mau di darat, mau di sungai, bebas. Salah satu gambar terbaik menurut kelompok kalian nanti dipresentasikan di depan, oke? Untuk auditori, Bapak tugasnya untuk mengarang lagu tentang rantai makanan. Dan untuk kinestetik, tugasnya di sini kalian nanti bermain peran. Gunting dulu, nanti sesuai perannya masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Auditori dulu. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, belajar tentang rantai makanan. Ya, tepuk tangan. Mulai. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok visual. Perkenalkan nama saya Dela Ramadhani. Saya Kalisa Nabila. Jadi kita di sini akan mempresentasikan tentang rantai
pilih mau darat atau laut aja nih. Mau darat atau laut? Darat, sok darat saja. Yang darat, kita lihat. Langsung saja, langsung saja. Frog, sebagai frog. Nah. Langsung. Nah, makin berperan. Oncom ya. Mati. Yes. Suara. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Kembali lagi ke tempat duduknya. Mari dari tadi kita belajar. Kita sudah omongannya dulu. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Makanan, betul sekali. Di rantai makanan itu ada berapa komponen nih? Ada berapa? Cuma tangan? Ada 3. Yang pertama apa? Sampai di sini ada yang di tayangan berapa? Ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada. Berarti sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Rantai makanan itu di dalamnya ada beberapa komponen. Ya, komponennya apa saja? Produsen, ingat satunya. Kompon. Apa tadi? Produsen, konsumen itu contohnya apa? Konsumen contohnya apa? Konsumen, produsen contohnya apa? Tumbuhan. Produsen itu membutuhkan makanan tidak? Tidak. Dia hanya membutuhkan satu, yaitu sinar matahari. Betul sekali suaranya ya, agak kerasan. Yang kedua itu produsen dimakan oleh konsumen. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu biasanya hewan pemakan rumput yang biasa disebut apa? Herbivora. Contoh hewannya apa saja? Kelinci dan ulat dan masih banyak lagi. Oke. Selanjutnya, konsumen tingkat 1 itu biasanya dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2. Biasanya itu pemakan apa? Makan daging yang biasa disebut apa? Albi apa Albi? Hewan pemakan daging. Karnivora. Oke, perhatikan ya. Karnivora. Contoh hewannya apa? Konsumen tingkat 2. Tadi. Kata. Apa lagi? Ayo. Konsumen tingkat 2.
burung dan lain sebagainya. Burungnya burung-burung kecil ya, bukan burung besar. Nah, konsumen tingkat 2 itu bisa dimangsa lagi oleh hewan yang lebih buas. Itu diantaranya singa, cita, terus apa lagi? Harimau, elang, tiger, dan masih banyak lagi. Oke, itu dari. Nah, apa yang akan terjadi ketika rantai makanan itu salah satunya tidak berjalan? Ayo, apa? Tentunya dari ada salah satu yang tidak berjalan, nanti akan ada hewan yang overpopulasi, dari populasinya sangat banyak, dan itu biasanya akan apa itu tuh mengganggu kehidupan kita. Contohnya burung-burung kan suka diburu ya, dijadikan hewan peliharaan, benar tidak? Burung itu biasanya memakan ulat-ulat kecil. Ya, ketika burung tidak ada, akhirnya ulatnya tidak ada pemangsanya, akhirnya banyak ulat. Apakah enak kita hidup dengan ulat yang begitu banyak? Kan kita geli ya, selain gelik, ulat juga itu gatal ya. Oke, cukup sekian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita merefleksikan dulu apa perasaan kalian ketika sudah belajar tadi dengan menggunakan sistem seperti ini. Senang, apalagi gembira, mudah dimengerti tidak sih? Mudah. Alhamdulillah, oke. Terima kasih. Nanti Bapak akan sering-sering menggunakan pembelajaran seperti ini biar semuanya menjadi senang. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Beberes dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, sekarang boleh ambil tasnya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Pak Rudi. Saya ingin ngobrol sama Pak Rudi kegiatan yang sudah Pak Rudi laksanakan dalam pembelajaran yang kemarin itu ya Pak Rudi ya. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan dari observasi saya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Rudi. Boleh ya Pak Rudi ya? Bagaimana nih perasaan Pak Rudi setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Perasaan saya merasa puas. Kenapa merasa puas? Karena kan kemarin pembelajarannya berdiferensiasi Ya, betul. yang berpihak pada murid. Ya. Jadi saya merasa saya sudah gimana ya memberikan apa yang siswa mau gitu ya, dengan sesuai minat belajarnya seperti itu sih. Nah, kemudian bagaimana nih perasaan Pak Rudi saat ada kehadiran supervisor saya di kelas Pak Rudi waktu itu?
Ya namanya juga manusia ya Bu. Ya. Kalau kita ngajar sehari-hari itu ya biasa ya. Setiap hari kita selalu mengajar. Tapi kalau ada orang yang melihat gitu ya, tetap saja ada tegang-tegangnya gitu Bu. Ya, betul. Iya. Nah, bisa Pak diceritakan proses pembelajaran yang kemarin Pak Rudi laksanakan di kelas kemarin? Berarti tahapan-tahapannya. Iya, iya betul. Oke. Yang pertama itu saya pembelajaran pendahuluan dulu, itu diantaranya berdoa dulu, mengabsen. Setelah mengabsen itu ada kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas itu ada sedikit ice breaking sih. Setelah ice breaking baru menanyakan kesiapan. Sudah siap belajar belum? Gitu kan, anak-anak sudah siap, langsung ke materi. Saya di kegiatan itu langsung ke menayangkan video dulu. Menayangkan video, setelah menayangkan video, mereview bareng-bareng sama anak-anak tentang video yang telah ditayangkan. Setelah itu, setelah melihat video, saya itu membagikan lembar LCK ke siswa. Setelah membagikan lembar kerja, saya membagi kelompok berdasarkan minat belajar anak-anak. Itu ada 3, auditori, visual, sama kinestetik. Nah, saya bagi ke dalam 3 kelompok dan memberikan tugas sesuai minatnya. Untuk auditori itu saya ditugaskan untuk mengarang lagu dan nanti menampilkannya di depan kelas. Untuk visual saya suruh menggambar, dan untuk kinestetik itu saya bermain peran. Nah, setelah selesai mengerjakannya, anak-anak mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas satu persatu per kelompok. Nah, setelah selesai presentasi, lanjut ke kegiatan penutup. Penutup itu ada kesimpulan dulu. Kesimpulan kita menyimpulkan bareng-bareng, bukan cuma guru saja, jadi siswa juga diajak bersama. Selanjutnya ada refleksi, menanyakan gimana pembelajaran sekarang, apakah menarik atau kurang gitu ya. Refleksi, selanjutnya diakhiri dengan salam dan berdoa. Berarti kegiatannya memang sudah sesuai dengan sitas yang harus dituliskan di ya. Kemudian juga Pak Rudi juga sudah mengaktifkan anak-anak untuk dalam proses pembelajarannya sudah diaktifkan ya, sudah melibatkan anak-anak ya Pak Rudi. Nah, dalam proses pembelajaran kemarin kan di kelas 5 ya Pak Rudi ya, mengambil IPAS ya. Nah, kira-kira ada nggak hambatan yang Pak Rudi hadapi saat proses pembelajaran kemarin itu? Kemarin yang saya hadapi hambatannya Iya. dari aktifan siswa sih. Jadi siswa yang aktif itu hanya anak-anak tertentu, tidak semuanya aktif seperti itu semua. Nah, kira-kira menurut Pak Rudi apa nih yang membuat hanya anak-anak itu saja nih yang aktifnya? Kenapa nih bisa seperti itu? Kemarin itu saya hanya bertanya siapa yang mau menjawab gitu, tidak menunjuk satu-satu. Nah, kalau menurut saya untuk tindak lanjutnya ya ke depan agar semua siswa aktif itu sesekali saya menunjuk gitu, agar anak yang tidak aktif itu bisa menggunakan pendapatnya. Nah, berarti kan tadi anak kurang aktif karena itu Pak Rudi kurang menunjuknya Pak Rudi ya. Tadi solusinya berarti lebih menunjuk lagi ya. Jadi anak itu ada yang berani dan ada yang tidak berani. Kalau saya menanyakan
siapa yang mau menjawab kan itu hanya anak-anak yang berani saja yang Ya, ada betul. tantangan untuk mengatasi hal-hal atau siswa yang kurang aktif untuk dapat berbicara, ya salah satunya dengan menunjuk siswa. Nah itu tadi Pak Rudi sudah menemukan solusi ya untuk hambatan Pak Rudi tadi. Nah kira-kira mulai kapan nih Pak Rudi untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya itu kira-kira Pak Rudi mau kapan? Ya sesegera mungkin juga. Mungkin di pertemuan yang akan datang juga saya akan melakukan hal itu. Jadi Pak Rudi sudah ada rencana untuk mulai menerapkan ya Pak Rudi ya, untuk lebih mengaktifkan siswa biar lebih percaya dirinya gitu ya mungkin ya Pak Rudi ya, biar nanti dalam proses pembelajarannya lebih aktif lagi siswanya ya. Siswa itu dapat melakukan pendapat. Sangat luar biasa Pak Rudi, terima kasih banyak atas waktu yang Pak Rudi berikan kepada saya ya. Barangkali Pak Rudi ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya pesan saya, kegiatan tentu supervisi ya. Betul. Supervisi yang menurut saya itu bagus untuk meningkatkan kualitas guru. Jadi menurut saya kalau supervisi itu akan lebih baik kalau sering-sering dilakukan. Nah, kadang kita mungkin mengajar memang sudah biasa ya, Iya. tapi dengan ada yang melihat kita jadi bisa terkoreksi nih kekurangannya di Ya, sebelah betul. mana mungkin seperti itu ya Pak Rudi. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi waktunya. Saya akhirnya Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.